Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dari nilai mutlak. Oke, kita ingat kembali definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan min X jika X-nya kurang dari 0. Oke, kita langsung masuk aja ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana ada 4 bentuk umum dengan fx dan gx-nya merupakan fungsi dalam variabel X. Yang pertama ada fx sama dengan c dengan syarat c-nya lebih besar atau sama dengan 0. Lalu ada nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Lalu ada nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx sama dengan c dengan syarat c-nya lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kita masuk ke persamaan yang pertama ya, yaitu ada fx sama dengan c dengan syarat c-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan nilai x-nya apabila ada yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama ada nilai mutlak 2x negatif 3 sama dengan 5. Ini ada cara pertama. Cara pertama kita pakai cara definisi, di mana ada x dan negatif x kan di definisi. Berarti kalau di sini ada 2x min 3 jika kita temukan si x-nya, yaitu x-nya lebih besar atau sama dengan 3/2, atau syaratnya x-nya lebih besar dari 3/2 untuk 2x min 3. Lalu untuk yang min 2x min 3, min dikali 2x min 3, yaitu x-nya kurang dari 3/2. Oke, kita masuk yang pertama, pakai 2x min 3 dulu. 2x min 3 sama dengan 5. Kita ubah ke x sama dengan, yang pertama kita jumlahkan kedua ruas dengan plus 3 sehingga menjadi 2x sama dengan 8. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menghasilkan x sama dengan 4. Kita lihat di sini syaratnya yaitu 2x min 3 adalah x lebih besar atau sama dengan 3/2. Di sini 4 lebih dari 3/2 atau tidak? Lebih kan? Sehingga memenuhi nilai x-nya ya. Lalu yang kedua, yang min 2x min 3 sama dengan 5. Kita kalikan dulu min 2x min 3 nya sehingga menjadi min 2x plus 3 sama dengan 5. Kita buat x sama dengan mengurangkan dulu min 3 di kedua ruas sehingga menjadi min 2x sama dengan 5 min 3. Lalu dibagi min 2 kedua ruasnya sehingga min 2x sama dengan 2, sehingga menghasilkan x-nya sama dengan min 1. Oke, kita lihat di sini lagi syaratnya x-nya kurang dari 3/2 untuk min dikali 2x min 3. Kurang dari 3/2 kan, min negatif 1. Ya, negatif 1 itu kurang dari 3/2 sehingga memenuhi ya, sehingga dapat diperoleh himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5 adalah x-nya 4 atau x-nya negatif 1. Oke, kita pakai cara yang kedua. Cara kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Itu nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5 kita kuadratkan nih, sehingga 2x min 3 kita kuadratkan, lalu 5 juga dikuadratkan. Masih ingat cara mengkuadratkannya ya? Kita pakai perkalian skema sehingga menghasilkan 4x kuadrat negatif 6x, yaitu min 3 terus kali 2x negatif 6x, lalu min 3 kali min 3 yaitu positif 9 sama dengan 25. Nah, lalu yang bisa kita jumlahkan yaitu jadi 4x kuadrat min 12x tambah 9. Lalu kita buat jadi sama dengan 0. Nah, kita pindahkan 25-nya ke ruas sebelah kiri sehingga menghasilkan 4x kuadrat min 12x min 16. Kita bagi nih, semuanya bisa dibagi 4. Kita bagi 4 sehingga menjadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Setelah kita bagi 4 ya, karena semuanya bisa bagi 4, yaitu x kuadrat min 3x min 4, kita faktorkan. Cara memfaktorkan masih ingat? Yaitu dengan
mencari nilai apabila dikalikan hasilnya min 4. Kan ini min A kali C kan, min 4. Apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Nah, di sini kita dapat peroleh X negatif 4 dikali X plus 1. Dimana apabila dikalikan min 4 dikali 1-nya negatif 4. Apabila dijumlahkan min 4 ditambah 1 menghasilkan negatif 3. Oke, kita buat dulu X min 4 sama dengan 0. Sehingga memperoleh X-nya sama dengan 4. Lalu untuk X ditambah 1 sama dengan 0 menghasilkan X-nya negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Nah, kita pakai cara ketiga yaitu cara langsung. Kalau cara langsung ini kita ubah si C-nya, yaitu yang pertama dengan positif dan yang kedua negatif. Yaitu yang pertama dulu 2x min 3 sama dengan 5. Kita buat jadi x sama dengan sehingga menghasilkan x sama dengan 4. Lalu yang 5-nya kita jadikan negatif. Jadi menghasilkan 2x min 3 sama dengan negatif 5. Kita buat x sama dengan sehingga menghasilkan x sama dengan negatif 1 ya. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 4 atau negatif 1. Oke. Dari cara 1, 2, dan 3 kalian boleh menggunakan cara manapun asalkan yang kalian paham ya. Tapi dibiasakan kalian menggunakan cara yang definisi karena untuk menghindari kekeliruan nantinya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua nih. Yaitu nilai mutlak X min 7 sama dengan negatif 2. Di sini tidak memiliki penyelesaian. Kenapa tidak memiliki penyelesaian? Karena kita lihat di sini C-nya negatif 2, sedangkan syaratnya harus C-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nilai mutlak X min 7 sama dengan negatif 2 tidak memiliki penyelesaian karena tidak memenuhi syarat C lebih besar atau sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini. Apabila kita menggunakan cara langsung, yang pertama X-nya kita peroleh negatif 5, lalu yang keduanya X-nya 9. Coba kita masukkan X min 5-nya, X-nya min 5 ke persamaan ini. Kita ubah X-nya jadi min 5 sehingga menghasilkan nilai mutlak min 12. Nilai mutlak min 12 yaitu 12. 12 ini tidak sama dengan negatif 2. Lalu yang 9 X-nya kita ganti dengan 9 sehingga menghasilkan nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 yaitu 2, sedangkan C yang di sininya negatif 2. Sehingga si hasilnya tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan yang kedua, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Oke, kita pakai cara definisi dulu ya. Yang fx-nya nih, ini kan fx di sini fx ya. Nah, kita pakai cara definisi yang pertama yaitu 2x negatif 1. Kita peroleh x-nya yaitu lebih besar atau sama dengan setengah ya. 2x min 1 jika x-nya lebih besar atau sama dengan 1/2. Lalu untuk yang negatif yaitu negatif dikalikan 2x min 1. Sehingga kita perolehnya x-nya adalah kurang dari 1/2 ya. Lalu satu lagi nih, kan di sini ada nilai mutlaknya ada di kedua ruas ya. Terus yang gx-nya berarti yang gx-nya x plus 3 ya. Kita gunakan juga pakai definisi sehingga menjadi x plus 3 jika x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 3. Lalu untuk min dikali x plus 3 jika x-nya kurang dari atau sama dengan min 3. Nah, kita ketemu nih ada batas-batas nih. Batas-batas ini kita bisa bentuk interval di mana nanti di interval ada min 3 dan setengah ini akan menghasilkan 3 bagian. Yang pertama yaitu ada x kurang dari min 3, yang kedua ada x lebih besar atau sama dengan min 3 dan x kurang dari 1/2 dan x-nya lebih besar atau sama dengan 1/2. Nah, lebih mudahnya kita pakai tabel nih. Oke, kita pakai lanjutkan ya. Tadi setelah menemukan intervalnya, yang pertama tuh di bagiannya yang pertama ada x kurang dari negatif 3 ya. Kita lihat nih di sini, x kurang dari negatif 3. Kurang dari negatif 3 yang mana? Yang ini kan, kita pakai yang min x plus 3. Lalu yang belah sininya berarti
Yang ini atau yang ini? Yang ini ya. Ini soalnya X kurang dari setengah. Kalau X yang kurang dari setengah, otomatis min 3 ada di sini kan, di bawah ini. Berarti min 2X min 1. Kita pakai yang itu. Sehingga kita peroleh, nah kita kalikan dulu ya minnya ke dalam kurung, sehingga menjadi min 2X plus 1 sama dengan min X min 3. Kita satukan yang punya X dengan yang punya X, yang tidak punya, yang tidak punya. Nah, sehingga memperoleh min X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan 4. Kita lihat di sini syaratnya, X-nya kurang dari min 3. Kalau 4 kurang dari min 3 atau bukan? Enggak ya. 4 ini lebih dari negatif 3, jadi tidak memenuhi ya. Nah, yang kedua, X kurang dari setengah nih. X kurang dari setengah itu, coba dilihat yang sesuai definisinya. Min 2X min 1 ya. Lalu yang X-nya lebih besar atau sama dengan min 3, yaitu X plus 3. Nah, kita selesaikan sehingga memperoleh X-nya yaitu negatif 2/3 ya. Lihat sekarang yang ini, min 2/3 ini berapa? Min 2/3 ini sekitar 0,6 sekian ya, 0,6 sekian. Negatif 0,6 sekian tuh berarti ada di sini ya, ada di rentang antara X lebih besar dari min 3 dan X kurang dari 1/2 ya, jadi memenuhi. Nah, lalu untuk X lebih besar atau sama dengan setengah, berarti yang ini pakai yang 2X negatif 1 sama dengan X plus 3, sehingga diperoleh X-nya 4. Di sini kita lihat X 4 ini kan lebih dari syaratnya, lebih dari 1/2, sehingga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu X negatif 2/3 atau X-nya sama dengan 4. Oke, kita pakai cara mengkuadratkan kedua ruas. Cara kedua ya, kita kuadratkan nih kedua ruas nih. Pakai cara tadi ya, perkalian skema. Berarti 2X kali 2X yaitu 4X kuadrat. Lalu 2X kali min 1 yaitu min 2X. Lalu min 1 kali 2X min 2X yaitu min 1 kali min 1 plus 1. Yang ini juga sama ya. Sehingga kita peroleh 4X kuadrat sama dengan 4X kuadrat min 4X ditambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Kita buat jadi sama dengan 0. Berarti kita pindahkan semuanya ke sisi kiri, sehingga memperoleh 3X kuadrat min 10X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan juga. Berarti cari bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 3 kali min 8 berapa? Berarti min 24 ya. Apabila dikalikan menghasilkan min 24 dan apabila dijumlahkan menghasilkan min 10. Nah, kita lihat di sini kita memperoleh 3X ditambah 2 dikali X min 4 ya. Oke. Nah, kita sama buat 3X plus 2 nya sama dengan 0, sehingga diperolehnya X-nya min 2/3, dan untuk X min 4 sama dengan 0 nya X-nya yaitu X sama dengan 4 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 2/3 atau X sama dengan 4. Sama ya dengan cara menggunakan definisi. Oke. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kita ke contoh yang pertama, nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan 4x. Karena di sini ada nilai mutlaknya ya, kita pakai yang cara definisi. Nah, 2x plus 16 nih. Berarti untuk yang positifnya kita peroleh 2x plus 16 jika si x-nya lebih besar atau sama dengan min 8. Nah, untuk min 2x, untuk yang negatif berarti negatif dikali 2x plus 16 diperoleh x-nya kurang dari negatif 8 ya. Nah, udah ketemu nih. Sekarang berarti kita pakai yang ini dulu, yang pakai positif. Nah, di sini nih kita lihat dulu, bisa kita bentuk rentang. Berarti ada min 8 nih batasnya. Berarti ada dua daerah, ada yang daerah X kurang dari min 8 dan ada daerah yang X lebih besar atau sama dengan negatif 8. Nah, bisa dilihat ya. Berarti ada dua bagian ya. Berarti yang pertama dulu, yang 8 kurang dari min 8. Berarti pakai yang ini ya, yang negatif 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4.
Kita kalikan negatifnya menjadi min 2x min 16 sama dengan x plus 4. Kita satukan yang x dengan x, berarti menjadi min 3x sama dengan 20 ya. Lalu kita jadi x sama dengan menghasilkan min 20 per 3. Kita lihat min 20 per 3. Min 20 per 3 ini ada kurang dari negatif 1 atau tidak? Lebih ya, lebih dari negatif 8. Karena 20 per 3 itu menghasilkan 6,667 sekian gitu ya, 6,666 gitu. Jadi tidak memenuhi karena x-nya tidak memenuhi syarat x kurang dari negatif 8. Nah, sekarang pakai yang x lebih besar atau sama dengan min 8. Kita pakai berarti yang 2x plus 16 ya, sama dengan x plus 4. Nah, kita peroleh x-nya min 12 nih. X min 12 lebih dari min 8 atau tidak? Tidak ya, min 12 itu lebih kecil dari min 8 sehingga tidak memenuhi. Makanya untuk persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Coba ke contoh yang kedua nih. Nilai mutlak 3x min 7 dikurangi x sama dengan 5. Nah, karena bentuknya belum nilai mutlak fx sama dengan gx, kita pindahkan dulu nih min x-nya ke ruas kanan. Sehingga menjadi positif x ya. Positif x ditambah 5. Sudah berbentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, kita pakai yang definisi yang tadi ya. Yang pertama diperoleh 3x min 7 jika x-nya lebih besar atau sama dengan 7 per 3. Dan min 3x min 7 jika x-nya kurang dari 7 per 3. Nah, kita bisa pakai interval lagi. Ada dua bagian ya, ada yang kurang dari 7 per 3 dan lebih besar atau sama dengan 7 per 3 ya. Oke, kita ke bagian pertama dulu ya, yaitu x kurang dari 7 per 3. Berarti pakai yang min dikali 3x min 7 ya. Tuh, sama dengan x plus 5. Kita kalikan dua negatifnya, jadi min 3x plus 7 sama dengan x plus 5. Kita buat jadi x sama dengan nih, kita pindahkan yang x-nya dengan x, yang konstanta aja ya. Jadi kita memperoleh min 4x sama dengan min 2. Karena kedua ruasnya negatif, jadi hasilnya akan positif ya. Jadi dibagi negatif 4 ya kedua ruasnya, jadi 2 per 4. Kita sederhanakan jadi x-nya sama dengan setengah. Nah, 1 per 2 ini kurang dari 7 per 3 atau enggak? Kurang ya. 1 per 2 itu kurang dari 7 per 3 sehingga memenuhi syarat yang x kurang dari 7 per 3. Lalu untuk x nya lebih besar atau sama dengan 7 per 3, berarti pakai yang 3x min 7. Berarti 3x min 7 sama dengan x plus 2, x plus 5 maaf. Oke, kita satukan x dengan x yang konstanta sehingga memperoleh x nya sama dengan 6. 6 ini lebih dari 7 per 3 gak? Lebih ya. 6 ini lebih besar atau sama dengan 7 per 3 sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu ini harusnya jangan oke, ini enggak ada satunya ya, tidak ada ya, ini tidak ada. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 1 per 2 atau x sama dengan 6 ya. Oke, yang terakhir nih, yaitu bentuk persamaannya nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx sama dengan c dengan syaratnya c lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 3 ditambah 2x min 8 sama dengan 5. Oke, berarti kita kayak tadi dulu ya yang berdasarkan definisi, berarti yang x min 3 nya dulu. Untuk x min 3 nya untuk x min 3 nilai mutlak x min 3 berarti x min 3 jika x nya lebih besar atau sama dengan 3 dan min dikali x min 3 jika x nya kurang dari 3. Lalu untuk nilai mutlak 2x min 8 kita peroleh 2x min 8 jika x nya lebih besar atau sama dengan 4 dan 2x ininya minnya ketinggalan lagi. Oke, berarti ini untuk min
dalam kurung 2x min 8 ya. Jika 2x min 8 kurang dari 0, lalu 2x kurang dari 8 menghasilkan x kurang dari 4 ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih intervalnya, berarti ada 3 dan 4 ya. Nah, berarti akan ada 3 bagian. Ada yang x kurang dari 3, ada yang x lebih besar sama dengan 3 dan x kurang dari 4, dan ada bagian di x lebih besar atau sama dengan 4. Kayak tadi kan, di nomor 2 ya, kalau tidak salah. Nah, di sini kita bagi lagi nih. Berarti untuk x-nya kurang dari 3, tadi yang mana x-nya kurang dari 3? X kurang dari 3 berarti pakai yang min x min 3 ya. Ditambah, berarti yang x kurang dari 3 yang ini juga min 2x min 8 ya, pakai yang negatif dua-duanya, sama dengan 5. Kita kalikan minnya ke dalam kurung, sehingga kita peroleh nilai x-nya nih. Nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Kita lihat 2 kurang dari 3 gak? Kurang dari 3 ya, sehingga memenuhi. Oke, yang kedua, untuk x kurang dari 4 dan x lebih besar sama dengan 3. Jadi untuk x lebih besar dari sama dengan 3-nya, x lebih besar dari sama dengan 3 pakai yang x min 3 ya. Lalu untuk yang x-nya kurang dari 4 pakai yang min dikali 2x min 8. Sehingga kita peroleh ya, kita kerjakan prosesnya sehingga memperoleh x-nya sama dengan 0. 0 di antara 3 dan 4 tidak? Tidak ya. 0 itu lebih kecil dari 3 dan 4 malah ya, jadi tidak memenuhi. Nah, yang terakhir, berarti bagian yang x lebih besar atau sama dengan 4. Berarti yang ini pakai yang positif keduanya ya. Berarti x min 3 ditambah 2x min 8 sama dengan 5. Berarti kita jumlahkan 2x tambah x-nya di 3x, lalu min 3 min 8 menghasilkan min 11 sama dengan 5. Lalu kita pindah ruas, min 11-nya menghasilkan 3x sama dengan 5 tambah 11. 3x sama dengan 16. X-nya 16 per 3. 16 per 3 lebih dari 4 atau tidak? Lebih ya. Soalnya 16 dibagi 3 itu hasilnya berapa coba? Nah, 16 bagi 3 itu 5,333 sekian ya. Lebih dari 4. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya x sama dengan 2 atau x-nya 16 per 3 ya. Jadi untuk baik itu bentuk 1, 2, 3, 4 itu bisa pakai cara definisi dan cara kuadrat langsung. Tapi di sini Ibu sebagiannya cara definisi yang ditekankannya ya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya. Baik lewat WA silahkan. Untuk nanti sudah ini akan ada tugas, boleh dikerjakan tugasnya ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.